Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maya Intilia Sariram dengan NIM 219611136. Saya adalah mahasiswa UKI Toraja, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Deteksi Kematangan Buah Kopi Menggunakan Sensor TCS 3200. Kita langsung masuk ke latar belakang. Kopi adalah salah satu minuman instan yang banyak digemari masyarakat sebelum menjadi minuman yang siap disajikan. Kopi memerlukan beberapa proses dalam pengolahan, diantaranya yaitu pemilihan kualitas biji kopi yang dipetik, pengeringan, dan tahap akhir yaitu penyengkaian. Komoditas kopi di Indonesia merupakan salah satu sumber penghasilan bagi para petani dan devisa bagi negara. Upaya meningkatkan produktivitas dan mutu kopi tersebut dilakukan agar daya saing di pasar dunia tetap terjaga. Baik buruknya mutu kopi dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antara lain sarana pengolahan, pengawasan mutu, dan penerapan teknologi pada proses pengolahan kopi. Proses atau waktu panen dapat ditentukan dari perubahan warna kulit buah kopi. Perubahan warna pada buah kopi memberikan informasi terkait tingkat kematangannya. Buah kopi berwarna hijau menandakan usia muda, berwarna kekuningan sampai kemerahan menandakan usia setengah tua, berwarna merah terang hingga merah gelap menandakan sudah tua dan siap panen. Salah satu kendala yang dihadapi petani kopi mengenai mutu adalah tidak konsistennya atau kurang seragamnya tingkat kematangan buah kopi yang dihasilkan. Kendala tersebut terjadi karena para petani cenderung melakukan panen racutan yang dianggap lebih cepat dibanding dengan panen secara selektif. Padahal tingkat kematangan buah kopi yang seragam merupakan kriteria penting dalam menyeleksi kopi sehingga dapat menghasilkan mutu kopi yang baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam identifikasi masalah. Yang pertama yaitu petani tidak konsisten atau kurang seragamnya tingkat kematangan yang dipanen. Yang kedua yaitu mutu dan cita rasa kopi yang akan dihasilkan. Dan yang ketiga mengenai pengertian sensor TCS 3200, dan yang terakhir yaitu pengertian Arduino Uno. Kita akan membahas tentang rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana mengetahui kematangan buah kopi. Yang kedua, bagaimana membuat alat pendeteksi kematangan buah kopi. Batasan masalah. Yang pertama, buah kopi yang digunakan telah dipetik maksimal 1 hari. Yang kedua, menggunakan sensor TCS 3200 sebagai pendeteksi warna pada kopi. Dan yang ketiga, menggunakan ruang warna RGB untuk menampilkan citra atau gambar pada perangkat elektronik. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeteksi tingkat kematangan buah kopi. Untuk manfaat penelitian ini, yang pertama bagi penulis. Bagi penulis yaitu menambah wawasan penulis dalam merangkai alat pendeteksi kematangan buah menggunakan sensor TCS 3200. Dan untuk masyarakat yaitu membantu petani dalam mendeteksi tingkat kematangan buah kopi agar mutu yang dihasilkan semakin berkualitas. Dan untuk UKI Toraja yaitu dapat menjadi referensi mahasiswa UKI Toraja untuk penelitian selanjutnya. Kita akan masuk ke dalam metodologi penelitian. Yang pertama yaitu waktu dan tempat penelitian. Kita masuk ke waktu. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah dimulai sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam waktu kurang 2 bulan yang di dalamnya digunakan untuk melakukan pengumpulan data dan pengelolaan data yang meliputi penyajian selama proses bimbingan berlangsung.
Tempat penelitian ini dilakukan di kebun kopi yang beralamatkan di Pangali Selatan, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Kita akan membahas tentang bahan dan alat penelitian. Yang pertama kita masuk di bahan. Bahan yang digunakan yaitu yang pertama buah kopi, yang kedua ruang warna RGB, dan yang ketiga sensor TCS 3200, dan yang keempat Arduino Uno. Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu laptop atau komputer, Arduino, LCD, sensor TCS 3200, ruang warna RGB. Kita akan masuk mengenai laptop atau komputer. Laptop merupakan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat program Arduino dan tempat mengontrol berjalannya Arduino. Kita akan membahas tentang Arduino Uno. Prinsip kerja Arduino Uno yaitu menerima sinyal input dan memberikan sinyal output. Sinyal input maupun sinyal output merupakan sinyal digital. 1 atau high mewakili tegangan 5 volt dan 0 atau low mewakili tegangan 0 volt. Berikut adalah gambar Arduino Uno. Kita akan masuk di LCD atau Liquid Crystal Display. Fungsi dari LCD yaitu sebagai penampil data baik dalam bentuk karakter, huruf, angka, ataupun grafik. LCD adalah lapisan dari campuran organik antara lapisan kaca bening dan elektroda transparan indium oksida dalam bentuk tampilan 7 segmen dan lapisan elektroda pada lapisan belakang. Sekarang kita akan membahas tentang sensor TCS 3200. Sensor warna TCS 3200 merupakan konverter yang diprogram untuk mengubah warna menjadi frekuensi yang tersusun atas konfigurasi fotodioda, silikon, dan konverter arus ke frekuensi dalam IC CMOS. Berikut adalah gambar sensor TCS 3200. Sekarang kita akan masuk di perangkat keras, yaitu modul Arduino Uno, sensor TCS 3200 serta komponen lainnya kemudian dirangkai. Berikut adalah gambar dari rangkaian komponen Arduino Uno. Sekarang kita akan diperlihatkan bagaimana flowchart-nya. Untuk perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah algoritma alur programming yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu inisialisasi file header pin Arduino dengan sensor TCS 3200, LCD, dan motor servo. Yang kedua yaitu deklarasi variabel untuk warna RGB, tombol trade, dan tingkat kematangan. Dan yang ketiga yaitu scan dan filter frekuensi input dari sensor TCS 3200, masing-masing filter frekuensi warna merah, hijau, dan biru atau RGB sebanyak 10 kali. Selanjutnya untuk data sampel dilanjutkan ke tahap berikut atau setelah tahap 1 sampai ke 3. Yang pertama yaitu hitung nilai rata-rata frekuensi fitur warna merah, hijau, dan biru atau RGB. Dilengkapi keterangan tingkat kematangan sesuai dengan data yang diakuisisi atau matang sempurna, matang normal, matang setengah, dan mentah. Dan yang kedua yaitu simpan sebagai data sampel. Sedangkan untuk data uji dilakukan tahap berikut. Yang pertama yaitu
Hitung nilai rata-rata frekuensi fitur warna merah, hijau, dan biru atau RGB. Yang kedua, bandingkan nilai rata-rata frekuensi fitur warna merah, hijau, dan biru dengan nilai rata-rata frekuensi fitur warna merah, hijau, dan biru atau RGB data sampel. Dan yang ketiga yaitu tampilkan hasil deteksi atau tingkat kematangan pada LCD. Sekarang kita akan diperlihatkan tentang implementasi dari algoritma yang digunakan menggunakan Arduino IDE. Berikut adalah program dari Arduino. Sekarang kita akan masuk mengenai pengujian sistem. Buah kopi yang digunakan adalah buah kopi yang telah dipetik maksimal 1 hari pasca panen. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perubahan warna yang signifikan pada buah kopi akibat mengeringnya kulit buah. Pada tahap pengujian digunakan buah kopi yang dipilih secara acak. Terdapat 4 tingkat kematangan buah kopi yaitu matang sempurna, matang normal, matang setengah, dan mentah. Sekarang kita akan diperlihatkan tabel jumlah data penelitian. Sini akan terdapat sini kita diperlihatkan tentang tingkat kematangan, data sampel, dan data uji. Selanjutnya dilakukan pengujian dengan sistem yang telah dibangun. Hasil pengujian ditunjukkan pada gambar berikut. Ini adalah gambar grafik hasil pengujian sistem. Berdasarkan hasil pengujian, maka temuan yang diperoleh pada penelitian ini antara lain: yang pertama, akurasi sistem pendeteksi yang digunakan adalah 71,25%. Kegagalan deteksi diakibatkan oleh beberapa hal di antaranya. Yang pertama, buah kopi yang dalam masa transisi tingkat kematangan sehingga memiliki variasi warna yang tidak dominan, seperti transisi dari matang setengah ke matang normal. Ini adalah gambar buah dalam masa transisi kematangan. Yang kedua yaitu buah kopi yang memiliki variasi warna akibat cacat buah, kering sebelah atau terkupas sebelah. Pada gambar ini diperlihatkan gambar cacat buah. Variasi pencahayaan atau pantulan cahaya yang diterima sensor karena sensor TCS3200 sensitif terhadap perubahan cahaya. Jarak sensor dengan buah kopi, jarak yang bervariasi memberikan pantulan cahaya yang berbeda meskipun dengan buah yang sama. Luas permukaan buah kopi yang memantulkan cahaya saat disensing atau kadang agak datar, kadang miring. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu penggunaan sensor TCS3200 untuk mendeteksi tingkat kematangan buah kopi pada sistem yang dibangun memberikan akurasi 71,25%. Perlu dilakukan penelitian untuk mencari tahu intensitas cahaya ideal untuk sensor TCS3200. Demikian halnya dengan jarak ideal antara sensor dengan objeknya. Implementasi sensor TCS3200 selanjutnya sebaiknya kedap cahaya agar cahaya eksternal tidak mempengaruhi hasil pendeteksian. Demikianlah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.